Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Ajijah Denarni, mahasiswi Universitas Pancasakti dengan NIM 1872150317. Prodi Pendidikan Reguler Plus akan membacakan presentasi tema tentang pentingnya kecerdasan emosi yang tinggi bagi tenaga pendidik guna menyelesaikan tugas UAS mata kuliah Emosional Intelijen dengan dosen pengampu Ibu Dr. Rita Aryani MM. Kecerdasan emosional merupakan konsep baru yang dikembangkan oleh Dr. Daniel Goleman dalam karyanya pada tahun 1995 berjudul Emosional Intelijen. Kecerdasan emosional merupakan salah satu kemampuan yang dimiliki oleh individu dan bisa berkembang jika dilakukan beberapa latihan yang sifatnya terus-menerus. Kecerdasan ini akan memberikan motivasi pada individu untuk menjadikan orang lain dapat dipengaruhi oleh perilakunya. Kecerdasan emosional memberikan andil yang cukup berarti dalam membina moralitas serta peserta didik. Karena individu yang memiliki kecerdasan emosional akan sangat peka dengan keadaan sekitar. Kecerdasan emosional atau emosional intelijen merujuk kepada kemampuan mengenali perasaan kita sendiri dan perasaan orang lain, kemampuan memotivasi diri sendiri, dan kemampuan mengelola emosi dengan baik dan pada diri sendiri dan dalam hubungan dengan orang lain. Keterampilan dasar kecerdasan emosional tidak dapat dimiliki secara tiba-tiba, tetapi membutuhkan proses dan pembelajarannya. Dan lingkungan yang membentuk kecerdasan emosional tersebut besar pengaruhnya. Sebagai seorang pendidik, sangatlah penting memiliki kecerdasan emosi yang sangat tinggi dalam membina hubungan antara pendidik kepada peserta didiknya, agar mampu membantu menyelesaikan setiap permasalahan yang terjadi di dalam lingkungan sekolah. B. Fokus masalahnya. Fokus masalah ini adalah implementasi kecerdasan emosional guru sehingga dapat membantu mengatasi masalah-masalah yang kemungkinan terjadi di dalam lingkungan sekolah. Misalnya, satu, bagaimana guru mengelola emosi diri sendiri dalam membina moralitas peserta didik. Kedua, bagaimana guru mengenali emosi peserta didik dalam membina moralitas peserta didik. Ketiga, bagaimana guru membina hubungan dengan baik dalam membina moralitas peserta didik. Keempat, bagaimana guru melibatkan pihak keluarga serta peserta didik untuk mengetahui permasalahan yang terjadi pada peserta didik guna membina peserta didik agar lebih baik lagi. C. Tujuan penulisan. Bagi guru, tujuan dari makalah ini adalah sebagai seorang pendidik mampu membina peserta didik dalam keadaan apapun seorang peserta didiknya. Di dalam bidang pendidikan khususnya terkait tentang implementasi kecerdasan emosional guru dalam membina moralitas peserta didik. Bagi peserta didik ini diharapkan dapat memberikan motivasi peserta didik dalam pengembangan moral diri peserta didik. Dengan demikian, di kemudian hari peserta didik mampu untuk menjadi seorang yang lebih baik. Kedua, pembahasan. 1. Bagaimana guru mengelola emosi diri sendiri dalam membina moralitas peserta didik. Sebagai guru harus mampu bisa mengelola emosi dalam dirinya sendiri, mencakup pengembangan kesadaran diri akan perasaan yang dialami, di mana seorang pengajar mampu menciptakan lingkungan belajar yang kondusif agar peserta didik siap untuk menerima pembelajaran. Ini bertujuan untuk menciptakan kelulusan yang baik dan memiliki moral pada peserta didiknya, agar para peserta didik bisa mengembangkan dirinya secara benar. Kedua, bagaimana guru mengenali emosi peserta didik dalam membina moralitas peserta didik. Seorang pendidik wajib memahami dan menemukan pembawaan yang ada pada anak didik, baik pembawaan jasmani maupun pembawaan rohani dengan berbagai jalan seperti observasi,
wawancara, pergaulan anak didik, lingkungan keluarga, peserta didik, angket, penyelidikan, dan sebagainya. Sehingga seorang pendidik mengetahui permasalahan pada setiap anak didik tersebut. Dan yang diharapkan apabila terjadi permasalahan pada peserta didik, seorang guru atau pendidik mampu mencari solusi terbaik dari permasalahan tersebut. Guru membina hubungan dengan baik dan membina moralitas peserta didik. Seni dalam membina hubungan dengan orang lain merupakan keterampilan sosial yang mendukung keberhasilan dalam pergaulan dengan orang lain. Tanpa memiliki keterampilan, seseorang akan mengalami kesulitan dalam pergaulan sosial. Sesungguhnya, karena tidak dimilikinya keterampilan-keterampilan semacam inilah yang menyebabkan seseorang seringkali dianggap angkuh, mengganggu, atau tidak berperasaan. Sebagai seorang guru, diharapkan mampu untuk mengenali peserta didiknya dan memberikan contoh-contoh baik pada peserta didiknya, agar peserta didik menjadi manusia yang bermoral dan bertanggung jawab kelak di dalam kehidupannya nanti setelah dewasa dan berada di tengah-tengah masyarakat. Seorang guru bisa dengan mengadakan kegiatan-kegiatan yang bisa mendorong peserta didiknya lebih mengerti tentang sikap yang lebih terarah, seperti kegiatan-kegiatan sosial atau perlombaan-perlombaan yang memacu semangat peserta didik untuk bisa mengembangkan potensi pada dirinya masing-masing. 4. Bagaimana guru melibatkan pihak keluarga serta peserta didik untuk mengetahui permasalahan yang terjadi pada peserta didik guna membina peserta didik agar lebih baik lagi. Peran orang tua dan keluarga sangat penting guna membina peserta didik agar lebih baik lagi di dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai seorang guru, selayaknya sebagai seorang pengganti orang tua di lingkungan sekolah, memberikan perhatian kepada peserta didiknya lebih dalam, terutama pada peserta didik yang mengalami permasalahan-permasalahan di lingkungan sekolah. Guru harus bisa menyikapi setiap permasalahan peserta didiknya, lebih mengamati dan mencari sumber permasalahan yang sedang dialami peserta didik. Sebagai seorang pendidik harus bisa menjembatani antara sekolah dan pihak keluarga, mencari sumber permasalahan dengan mendatangkan pihak keluarga peserta didiknya guna mencari solusi bagi permasalahan anak didiknya. Berbagai penelitian telah membuktikan orang tua memiliki andil yang sangat besar dalam perkembangan kemampuan anak dalam lingkungan pendidikan. Salah satu penelitian yang dilakukan Krishna Y. Smith 2011 dalam disertasinya yang berjudul The Impact of Parent Involvement on Student Achievement. Dalam penelitian tersebut telah menunjukkan keterlibatan orang tua dalam proses pendidikan dapat meningkatkan pencapaian prestasi belajar peserta didik, baik dalam kemampuan moral maupun intelektual. Yang paling mendasar dalam keterlibatan ini adalah saling memberikan keteladanan atau model, menanamkan kebiasaan positif, saling mengevaluasi dalam pengawasan, serta memberikan apresiasi. Kesimpulan, inti dari kecerdasan emosional yang selama ini diperkenalkan adalah kemampuan kita dalam membangun emosi secara baik dalam hubungan dengan diri sendiri dan orang lain. Salah satu ciri yang memiliki kecerdasan emosional adalah empati. Empati adalah kemampuan untuk memahami perasaan orang lain atau kemampuan untuk merasakan apa yang dirasakan orang lain. Kecerdasan emosional bukan merupakan lawan dari kecerdasan akal atau otak maupun kecerdasan spiritual. Akan tetapi ketiganya berinteraksi secara dinamis. Tidak dapat dipungkiri pada kenyataannya kecerdasan emosional memiliki peran yang sangat penting untuk mencapai kesuksesan di sekolah maupun lingkungan masyarakat. Saat ini melalui media massa, media cetak dan elektronik makin sering diberitakan berbagai fenomena kenakalan yang melanda remaja. Ada yang berbentuk perkelahian, pencurian, penghancuran, pelanggaran asusila,
pembangkangan terhadap orang tua, guru, bahkan tindakan yang bisa merusak dirinya sendiri seperti mengkonsumsi narkoba. Dengan sikap seorang pendidik yang bisa mengendalikan emosinya dan memberikan contoh-contoh baik pada kehidupan sehari-hari, diharapkan bisa membantu menciptakan lingkungan yang baik untuk para peserta didik dan mengantarkan peserta didiknya kelak sebagai manusia yang sukses di kehidupan kelak dengan akhlak dan moral yang baik. Demikianlah materi saya dalam pelajaran emosional intelijen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.